Lu dajjal namanya, yang sok Tuhan. Jangan ngomong toleransi bro. Ya, lu nggak tahu definisi toleransi. Toleransi kok mengubah ajaran orang. Nanti ku ubah-ubah ayat kau itu, kalau ku baca ku aneh-anehin, gimana rasa kau? Buddha rabbah dzil baldah alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa ubih. Artinya Aku Muhammad dalam kurung. Yang di sini ya, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan Alhamdulillah ya, hanya diperintahkan agar untuk menyembah termasuk Tuhan orang negeri muslim. Mekah, Sebentar dulu. Ini ada ininya penjabarannya. Oke, Bapak mau nanya apa Pak? Kan kita udah tahu bedanya. Kita menyembahnya Allah Tritunggal. Anda kan nyembah Allah negeri Mekah. Terus apa mau nanya apa? Coba Miss Agatha buka Matius 21:11. Anda mau nanya apa? Bukan saya suruh, Anda silakan nyuruh-nyuruh saya, kan enggak? Mau nanya apa? Kalau memang Yesus Tuhan, ya coba Matius buka Matius 21:11. Buka Mas. Saya buka Alkitab ya. Saya buka Alkitab. Good. Enggak ada wifi-nya. Oh, sebentar ya. Saya akan buka Alkitab. Silakan. Mana nih? Sebentar dong. Kagak, gua nyala. Itu mana nih Pak? Oke, sebelum ke Matius ya, saya akan membacakan Lukas dulu ya. Lukas, boleh bacakan saya Lukas, boleh ya? Boleh Lukas ya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah. Benar gak yang dikatakan Lukas? Baca dulu dong Bapak, bukan Allah. Allah loh ini loh. Allah loh, doktrinnya Tuhan telah menjadi manusia. Ini di doktrin nih, Tuhan telah menjadi manusia. Coba gue mau dengar doanya kayak gimana. Coba. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah. Nah, berarti Yesus di sini, Baca dulu sampai lanjut dong. Jangan tipu dong. Allah yang mana itu? Bukan Allah negeri Mekah. Mekah belum ada Pak. Abad 1 tuh Mekah belum ada. Ini Yesus kalau memang benar Tuhan, masa Lukas Tuhan berapa berdoa tadi? kepada Lukas berapa? Tuhan? Saya cross check. Lukas 6:12. Ayat 6 coba. Ayat 12. Coba baca. Buka ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah. Terus lanjut. Ya itu ayat itu bisa jawab ke kalau memang Yesus itu Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada Sang Pencipta yang menciptakan Yesus, seperti itu. Oke, Matius 10-nya berapa tadi? Matius 10-nya Matius 21 ayat 11. 10 ayat 1 sampai 4 ya. Matius 21 ayat 11. Mana? Itu Matius ayat ayat 21 ayat 11. Mana sih? Tadi Lukas berapa, Pak? Lukas 12 Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Ayat 12. Suatu ketika pada hari itu pergilah Yesus untuk berdoa kepada Allah. Ketika kepadanya ia memilih di antara mereka 12 murid. Terus apa yang mau ditanyain? Mana yang 12 muridnya berdoa semalam-malaman? Yesus berdoa kepada Allah. Bukan gitu Allah, maksudnya. maksud Anda Allah yang mana nih? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Allah Yesus. bukan Tuhan negeri Mekah. Bapak mau tahu nggak Allah yang Yesus berdoa kepadanya? Mau tahu siapa dipanggilnya? Coba Bapak buka Matius. Nih ya, dia memang sering berdoa Yesus itu dalam kemanusiaannya. Coba Bapak buka Matius 20 berapa ya? Bentar ya, ini masih sama nih. Berapa? Matius berapa? Ada Markus, Lukas tuh saya punya tuh.
Iya Matius, dong, Lukas, kan Markus, Yohanes, saya punya tuh. Yesus kan berdoa ya. Iya, Yesus berdoa. Iya dong. Berdoa kepada siapa? Biar Bapak tahu nih Yesus berdoa kepada siapa. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Oke, coba baca Matius, masih Matius ya, Matius 26. Coba Matius 26 ayat 36. Matius 26:36 buka. Oh, Bentar, 39 saya buka aja dulu. langsung 39 coba. Biar Bapak tahu Allah yang dimaksud siapa. Sok, Matius berapa? 39 ya? Matius 26 ayat 39 coba. Oh, Matius 26:39 sebentar, saya buka dulu nih. Sebentar Miss Agatha ya. Nah, Matius 26:39 ya. Setelah berjalan agak jauh dari mereka, Yesus jatuh ke tanah dan berdoa. Nah, Hah? Kok Di sini. jatuh? Yang bener dong, Pak. Ya emang di sini ya Yesus jatuh Yang ke bener tanah. dong. Matius 26 ayat 39. Kok modelan lu lain lagi jatuh? Yang Ini benar, versi- yang benar. Carinya yang benar dong ayatnya. Loh, ini saya terus Coba gimana? baca, jangan aneh-aneh. Coba baca. Matius Yesus. 26 ayat 39. Kok modelan lu Iya lain? ini. Coba Matius. Kok lain sih lu dengernya di mana? Nyarinya di mana sih? Bukan Jatuh dengarnya. sih, gua baru denger Yesus jatuh. Ya makanya itu Coba, kan ada coba, perjanjian Matius. lama. Coba baca Matius 26 Ya, ayat 39. Coba baca. Betul. Putus pintunya tutup. Coba. Mati ini tutup ini mau Nah. kemana? Nih, 39 coba baca. Oh, Ini modelan set- apa sih? Jatuh. Betul. iya, memang kenyataan seperti Yesus berdoa. Ya, setelah berjalan agak jauh dari mereka, Yesus jatuh ke tanah dan Jatuh. berdoa. Coba buka dong kameranya. Gue penasaran beneran tulisannya jatuh. Gue baru denger, baru tahu ini. Coba buka. Serius. Coba buka kameranya. Duh, sebentar. Mati ini. Coba. Mana itu versi apa? Coba diklik dong, diklik. Oh, gue baru tahu kayak gitu modelannya jatuh. Jadi kamera belakang bisa nggak? Saya kamera Coba belakang. klik dulu itu yang bawah itu. Coba klik yang bawah itu. Coba klik. Klik yang bawahnya. Diklik dong ayatnya. Coba. Ini. Kamera belakang dong. Masa lu gitu sih? Di bahasa Inggris ini. Jangan kok bahasa Inggris di situ banyak ini kok. Modelan lain lu. Nah, ini ada nih. Coba beneran jatuh. Coba. Oh, beda-beda ya, Nek ya. Ia melangkah sedikit lebih jauh dan menundukkan wajahnya ke tanah. Coba dan itunya dong diklik. Makanya gue bingung kok modelannya jatuh. Ini tuh. Di Ini tuh. kamera belakang nggak ada. Nah itu baca. Coba buka. Nah, ini saya baca ya. Ia melangkah sedikit lebih jauh dan menundukkan wajahnya ke tanah, berdoa. Loh tadi kata lu jatuh. Yang mana sih? Ya terus saya yang ini Mana yang Matius jatuh? 26. Mana yang jatuh? Gue penasaran kok ada kata jatuh. Nih, yang ini nih. Kamera belakang. Ini dong. Matius. Nih, bisa Kamera belakang. saya ini? Kamera lu belakang. Orang kayak gitu kebalik. Nggak ngerti. Sebentar. Nah, sudah ada gambar rokok. Loh. Duh, mati lagi HP-nya. Matiin Nah, sih. Mana? tuh. Apa itu? Kau model versi abad baru. Kok modelnya versi abad baru? Gimana sih tuh? Janganlah kau cari Matius 26 ayat 39 versi abad baru. Ada-ada aja kau. Jangan Ya, gitu terus? dong. Versi abad baru. Lu jangan bilang versi abad baru. Kok ngeri kali. Yang Ya. benar dong. Yang benar. Berarti Itu versi abad. Buka lagi. Coba. Kok versi abad baru model apa? nih. Jangan yang versi model abad baru. Nah itu yang di bawah itu lu klik. Nah, apa tulisannya? Coba baca. He went to all the letter father and brother. Bahasa Indonesia lah, cari itu titik 3 yang atas, terjemahkan. Titik 3 yang atas di handphonemu itu, terjemahkan. Memang aku susah kali. Oh, sebentar ya. Agak lain kau. Nih, gua aja kalau nyari itu gini, nih kan.
Mana Nih, tadi? langsung gua klik nih. Nih, Bahasa Indonesianya mana sih pas tadi Mas? nih. Oh, tadi ada Coba lu bahasa baca. Indonesianya. Coba lu baca. Itu aja tuh lihat tuh. Coba lo baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya apa? Ya Bapakku Sebentar. kan. Ini aja nih. Ini baca. Coba. Lu kan ngomongnya kepada Allah. Lu biar tahu Allah yang di dalam Alkitab kami bukan Allah Tuhan negeri Mekah. Was bila itu kata tadi. 2639 Matius 2639 versi bahasa Indonesia coba. Matius Ini nih 3. baca nih. Nih, lu bisa baca nggak? Bisa juga kecil, gak kelihatan. Wah, masa sih? Tah, udah. Tuh. Baca. Maka Nah, dan setelah maju sedikit, ini baca dulu, maka ini sama aja inilah, sama aja ini ya sama. udah ini coba baca nih. Nih. Dan setelah maju sedikit, Nggak ada ya, dannya. Coba baca yang ini di layar gua nih. Baca. maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Nah, ini Baca ya, katanya. ya Bapakku. Ini apa ini ya Bapakku ini? Ya, Ji- ya Bapa. Bukan ya Allah. Ba- Udah Nih. kan? Ya, jadi Yesus itu berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Yang disebut Bapa. Bukan yang disebut Allah. Allah kok belum lahir. Nih, coba makanya Agatha, coba buka Matius 21 ayat 11. Iya, kan lu nggak tahu di Coba. situ Allah yang dimaksud siapa. Makanya Alkitab kami ini nggak bisa. Kau cuman ngambil satu ayat sampai ke bawahnya, kau nggak baca selanjutnya. Bahkan setiap Soalnya 4 Injil nggak, gini, sinoptik. Lu kan nanya di sini ya, Kadrun, ya. Lu kan mau tahu Allah kami itu baru satu ya saya tunjukin. Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6 biar lu tahu Allah kami itu siapa. Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. Biar kau tahu Allah yang kami sembah itu siapa. Kau kira Ulu mau belum lahir. Belum ada. Muridnya Yesus tuh nggak ada yang Islam. Nih, biar kau tahu Allah yang dimaksud di dalam Alkitab kami. Kau kira Ulu kau karena diterjemahkan Allah. Astaga, kasihan kan? Nih, biar lo tahu. Nih, Allah yang di dalam Alkitab kami itu ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu baca. Siapa di situ? Bapa. Ini banyak. Nanti kutunjukkan lagi. Yohanes 17 ayat 5. Bapa. Allah yang kami maksud itu Bapa. Bukan Allah negeri Mekah. Oke? Ada lagi yang mau ditanya, Bro? Tuh. Jadi jangan lo kira Allah kami Allah kau. Ada itu. Itu kemute bro. Lu kemute. Yohanes 6 ayat 14. Yohanes 6 ayat 14. Apa tuh? Ini kamu udah baca? Udah baca? Allah yang dalam Alkitab kami nih. Coba baca. Yohanes 6 ayat 14. Bukan. Ini kamu udah baca belum? Sudah, Allah yang itu dimaksud itu adalah namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Allah yang dimaksud di dalam Alkitab kami itu Bapa, bukan Tuhan negeri Mekah. maka dari itu coba buka maka dari itu Orang Kristen buka lu kan orang Yohanes. Islam. Gini ya bro, lu kalau bertanya jangan nafsu buat ngejatuhin iman orang. Gua gampang banget ngejatuhin iman lo. Oke, gua kasih tahu Allah yang di dalam Alkitab disebut Bapa. Dalam teks aslinya itu Avinu, bukan Olu. Ada lagi yang mau ditanya bro? Apa? Kelas. Kamu mau nanya apa lagi? Ada yang lagi yang mau ditanya? Saya mau meluruskan bahwa Meluruskan apa? Yesus itu bukan Tuhan. Loh, coba baca Coba. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 6 dulu dong. Yohanes 6 Apa dikatakan, Yohanes 6 Yohanes? ayat 14. Gini bang, Anda kan Islam. Anda jangan coba meluruskan iman kami.
yang mengatakan, saya cuma mau meluruskan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau menurut Anda bukan Tuhan nggak masalah, tapi menurut kami dia Tuhan kami. Ya, Allahmu itu nggak ada apa-apa. Memang kau menista. Jadi kalau kau mau bilang Yesus bukan Tuhan, Anda memfitnah iman orang. Ya, Anda bisa dipenjara untuk kali ini. Kenapa? Kamu mau meluruskan Yesus bukan Tuhan, dalilnya mana? Hah? Kalau kau bilang Yesus bukan Tuhan, dalilnya mana? Mana dikatakan Yesus bukan Tuhan? Coba. Nanti aja mirroringnya. Orang dungu kayak gini jangan di mirroring, nanti sakit hati. Nih, Yohanes 6 ayat 14. Baca. Yesus bukan Tuhan kan? Coba baca. Ya, coba baca. Coba dulu Ya saya lu cari. aja, jangan jadi penipu. Bentar saya cari dulu. Yohanes Cari 6 lah. ayat 14. Cari, nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti saya akan luruskan bahwa Allahmu itu adalah batu, ya. Nah, itu aja. suatu penghinaan. Loh, Suatu penghinaan. kamu mengatakan Tuhan saya, Yesus itu bukan Tuhan, kamu itu menghina. Kalau saya bilang Tuhanmu batu, kenapa kau bilang menghina? Yuk, jangan gitu dong. Tarik dulu kata-katamu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dalilnya minimal. Punya satu dalil. Nah, jadi Anda kalau omongan sesumbar kayak tadi, kalau saya balikin kan nggak enak ya Bang. Makanya saya bilang, Ketika orang-orang itu dengar. melihat, lu tadi ngomong toleransi ya ke room gua. Kenapa lu Ya. tiba-tiba ngomong toleransi, lu mau meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan? Toleransi lu di mana anjir? bentar ya, saya sebentar. Lu tadi ngomong toleransi bukan sama gua. Betul. Terus kenapa lu bilang gua mau meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan? Apa hak lu mengatakan Yesus bukan Tuhan? Apa? Hah? Karena- Hati-hati bro. Gua bisa penjarain lu sekarang ini. Ketika lu bilang Yesus bukan Tuhan, itu Tuhan kami. Sama, situ juga kan sering Karena lu lah yang ngomong, makanya gua balikin. Hati-hati lidah lu. Jangan lu tadi pertama ngomong toleransi, tapi congor lu sesumbar. Gua persilakan lu naik untuk bertanya iman kami, bukan menghina. sama lo juga. Kapan hari gua menghina? Lo juga kan sering Kapan hari gua menghina? Kanjeng Nabi, terus Apa? masalah Allah Subhanahu wa. Sekarang buktiin bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalilnya, Yesus bukan Boleh. Tuhan. Mana dalilnya? Boleh. Sebentar, saya baca. Harus tulisannya, aku Yesus bukan Tuhan. Coba, kalau nggak ada, lu harus minta maaf. Ketika orang Kalau nggak ada, lu harus minta maaf. Hati-hati lu. Lu tadi Ketika- bilang gua punya dalil Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya? Ya, hati-hati bro. ketika Kalau orang lu mengatakan toleransi, ya, karena lu duluan sesumbar toleransi, kenapa lu sok-sokan mau meluruskan iman orang yang tidak kau kenal? Saya bisa laporkan kau, toleransi itu artinya membiarkan. Gua nggak pernah, ya, mau mendebat lu mau nyembah batu, nyembah pohon, gua nggak urusan. Tapi Bentar, ketika lu soalnya- mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan, apa kuasa lu dengan mengatakan dia bukan Tuhan? Hah? Hati-hati bro. Makanya tadi saya bilang, lu kalau bertanya di room gua, Wah, jangan ini- dengan nafsu yang jahat. Kalau lu bertanya yang tidak lu ketahui, lu akan gua hargai. Tapi lu naik ke room gua untuk apa? Merubah akidah kami dengan cara mengatakan gua meluruskan. Arti dari kata-kata lu meluruskan seolah-olah iman kami bengkok. Siapa lu? Lu siapa? ngomongnya? Ya, hati-hati ya. Lu hati-hati ketika lu mengatakan mau meluruskan. Situ Tuhan. Hah? Situ Tuhan. Yang meluruskan itu hanya Tuhan. Lu sudah mengaku Tuhan di sini. Dengan mengatakan bahwa ajaran kami bengkok. Hati-hati, bro. Lu kalau ke room gua, lu bertanya gua hargai, bukan mendebat iman saya. Ya? Gaya lu ngomong toleransi, otak lu pakai dulu di mana toleransi lu ketika lu mau mencoba merubah akidah orang. Hati-hati lu.
Gue nggak pernah mau mengubah akidah lu. Berani banget lu mau ngubah akidah gue. Gak tau malu lu. Jangan jadi manusia berlagak Tuhan. Lu dajjal namanya, yang sok Tuhan. Jangan ngomong toleransi bro. Ya, lu nggak tahu definisi toleransi. Toleransi kok mengubah ajaran orang. Toleransi kok mengatakan iman orang lain bengkok. Hati-hati ya mulut lu ya. Sampai detik ini satu orang tidak ada yang bisa menunjukkan ayat Yesus berkata aku bukan Tuhan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati lidah lo. Ingat ya, itu udah gue tandain dan akan gue laporkan ke polisi. Ini rekamannya ada. Dengan dia mengatakan, gue akan luruskan bahwa Yesus lu bukan Tuhan. Hati-hati lo. Muka lo udah ada di sini rekaman. Hati-hati lo. Siap-siap lo. Gak usah ngomong toleransi sama orang. Begitu gue bilang lu nyembah batu, sakit hati kan lu? Makanya hati-hati. Halo Sanusi. Di sini boleh bertanya tentang iman kami yang tidak kalian ketahui, tetapi jangan coba-coba mendebat iman kami. Ingat itu. Itu makna toleransi. Kalau Anda sekedar ingin tahu boleh. Ingat ya, saya peringatkan di room saya. Saya tidak pernah mau mendebat agamamu. Itu urusanmu. Tapi kalau kau mau tahu iman kami, saya persilakan. Silakan Sanusi, Islam Kristen. Islam. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya masalah ayat Alkitab. Silakan. Matius 7 ayat 21 hingga 23. Bacakan. Oh, saya bacakan ya? Ya. Oke, saya bacakan. Terjemahan sederhana Indonesia. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasa. Yang benar dong dibacanya. Yang benar, membaca juga harus benar dong. Iya, saya baca tulisan nih. Ya, yang benar bacanya. Tidak setiap orang memanggilku Tuhan, penguasaku akan Yang benar dong bacanya, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Nanti kalau aku baca Quran muat salah-salah gimana? Yang benar dong bacanya. Saya tahu tulisan itu. Ya. Jangan, Pak. Jangan nanti lidah kau putar-putar. Hati-hati ya. Itu kitab saya, Pak. Saya aja kalau baca Quranmu nggak mau saya sembarangan. Ngerti? Enteng kali kau, tidak semua. Baca yang benar, Pak. Saya nggak suka loh. Kalian dari membaca aja tidak benar. Pengertian apa yang mau kalian dapat? Baca asal lewat. Kurang ajar kau semua. Ya, tapi saya nggak mau kayak kalian. Silakan, Pak Sanusi, baca yang benar. Nanti ku ubah-ubah ayat kau itu kalau ku baca ku aneh-anehin gimana rasa kau. Silakan Pak Sanusi. Ingat ya saya katakan ya, kalau Anda beragama Islam, tanyalah di sini dengan itikat baik, bukan dengan itikat mengolok-ngolok. Kalau sekedar mau mengolok-ngolok, saya bisa ngolok-ngolok agamamu. Ya, saya mampu menyakiti kau lebih 2 kali lipat dari yang kau lakukan. Tapi tolong jangan seperti itu. Kalau niatmu baik, itikatmu baik di room saya bertanya, saya akan baik melayani kalian. Hati-hati. Ya, saya bisa lebih jahat 50 kali lipat dari yang kalian bayangkan. Ngerti? Jadi jangan mencobai saya. Silakan Pak Sanusi. Silakan. Kalian yang terlalu terbiasa menyalah pahami iman orang Kristen. Kami tuh nggak ngurusin iman kau. Sampah kau semua. Silakan Pak Sanusi, baca yang benar. Halo, Pak Sanusi. Baca yang benar, Pak. Ya, membaca aja kalian itu asal-asalan loh. Jangan kan orang Islam. Orang Kristen aja kalau baca asal-asalan saya marah loh. Ini setiap kata, setiap firman yang ada di Alkitab ini punya makna. Jangan diganti dan jangan diubah. Suka saya. Silakan Pak, dibuka Pak, mute-nya Pak. Kalian tuh udah terlalu sering. Shalom, Kak. Silakan.
Pak Sanusi. Oke, dia mungkin nggak tahu buka ininya ya. Naik lagi. Ini masih menggema nggak? Nggak jelas kalian semua. Ingat ya teman-teman, saya nggak mau room saya ini penuh dengan kotoran ya, penuh dengan asumsi iblis ya. Jadi tolong kalau bertanya itu dengan etika yang benar, itikat yang baik ya. Jangan itikat mengolok-olok, saya bisa ya. Jangan biarkan iblis menang atas dirimu semua. Halo, Halo, Islam Kristen Pak. Islam. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, ini suara saya tuh habis mulai semalam itu diskusi terus ini. Ada yang mau Jawab. ditanya Pak? Ya siap. Tunjukkan, saya mau tanya, tunjukkan kalimat kalau Yesus mengaku adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 Pak. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Itu jawabannya. Guru dan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Buka aja. Kok ada kata-kata guru? Iya, karena Yesus selain Tuhan, dia juga guru, dia juga nabi, dia juga imam, dia juga raja, dia juga seorang utusan, Dari dia mana juga guru itu? rasul, dia juga Allah, dia juga anak Allah, dia juga anak Bunda Maria. Banyak sekali Pak. Dia juga seorang sahabat. Guru tuh nggak ada kalau Tuhan jadi guru. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Yaitu, tunjukkan kalimat kalau Yesus adalah Tuhan. Tadi saya sudah jawab Pak, jangan diulang lagi Pak. Anda nggak lagi budek kan? Coba lihat kalimatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Kalau ngomong bisa saja. Coba kalimatnya. Oke, Mana? Bapak punya HP yang lain, Anda bisa Nggak, searching sudah di langsung Google. dibuka gini, dibuka langsung di layarmu. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Aku adalah Tuhan. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, itu aja. Oh ya udah, terima kasih ya. Oke. Sepertinya dilakukan oleh Mazwan Mana? Tunjukkan. pada Ahmad Firza. Udah dijawab Pak, mana tunjukkan? Saya nggak perlu mau menunjukkan apapun. Anda siapa? Nggak? Anda kan bertanya, apakah ada? Ya ada, saya jawab. Udah dijawab. Saya nggak mau buang-buang waktu dengan urusan yang nggak penting gitu ya. Kok kira aku pembohong? Kalau kok kira aku pembohong, kok cek aja sendiri sana. Itu. Kita naikkan yang lain ya. Jemput Lindes. Yang lain ya. Jemput Lindes. Hadi Ilham. Halo. Hadi Ilham. Halo. Halo. Oke, nggak ada jawaban. Kita naikkan yang lain ya. Tadi saya sudah katakan room saya ini bukan room untuk kalian menghina iman saya ya. Room ini room mengedukasi. Apa yang kalian tidak tahu bisa saya jawab gitu. Saya nggak akan biarkan orang menghina Tuhan saya. Ingat itu. Kau terima, silakan. Nggak terima, urusan kau ya. Bukan Tuhan tapi Tuhan, itu urusan kau. Itu bukan urusan saya. Jangan bilang bukan, orang jelas di situ Tuhan kok. Kalau situ nggak terima nggak masalah, nggak ngubah apapun tentang iman kau dan iman saya. Halo Rizky. Halo Kak. Halo Kakak Agatha, selamat malam. Islam Kakak. Kristen. Islam Kristen Bang. Islam Kak. Ada yang mau ditanya? Oh banyak Kak, tapi dia nanya Silakan, satu nggak silakan. apa-apa Kak. Bertanya aja satu-satu. Jangan seperti orang yang kayak maruk mau baru buka puasa semua mau ditelan. Tapi boleh ya Kak ya, tapi kita nggak usah pakai mati-matiin mic gitu ya. Saya akan dengar apa jawaban Mbak. Anda jangan ngatur saya, jangan mati-matiin. Anda kalau ngeyel saya taruh ke bawah. Indikasi kau menjijikkan. Dengan mati-matiin mic. Ini room saya, jangan ngatur saya. Jadi kalau kau bertamu, tok tok tok, halo, jangan suruh saya duduk di lantai ya. Saya maunya duduk dia di sofa. Kalau nggak di kasur kau lain ya. Kalau nggak saya nggak mau datang gitu.
Gigi mau. Jangan pernah ngatur rumah orang ya. Kalau kamu manusia, hargai dirimu. Kok kau pula ngatur rumah orang? Sakit kau. Shalom Pak Prop. Shalom. Nungguin ya? Tolong jangan dimatiin mic. Tolong jangan dimatiin mic. Aduh, ada aja ya. Halo Syahru. Halo. Ya, ini gini ya Pak Prop, nih saya kasih tahu peraturan di room saya ini biar ini ya. Room saya ini room mengedukasi. Setiap kalian tidak sanggup mengerti apa jawaban saya, itu urusan Anda ya. Saya tidak akan membiarkan ada narasi yang menjatuhkan iman saya. Ingat itu ya. Kalau Anda mau bertanya, bertanyalah dengan itikat baik, bukan melayani nafsu iblis kau. Ya. Saya harapkan di sini manusia yang bertanya, bukan setan. Oke? Ya. Jangan kalian itu bertanya untuk menjatuhkan iman orang. Saya bisa injak-injak iman kalian. Hati-hati ya. Silakan. Siap kakakku. Syahru Islam Kristen? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa? Enggak, aku maunya kakak yang tanya sama aku gitu. Biar aku Oke, yang kau buka room, nanti saya datang. Sudah saya bilang ini room saya, jangan pernah ngatur room saya. Anda kalau bertamu ke rumah orang, hey, gue baru masuk nih, gue maunya kopi, jangan teh. Dijitak lu. Hargai dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menghargai saya, artinya kamu tidak menghargai dirimu. Kenapa? Kau akan diludahi orang kalau kau mengatur room orang. Ngerti? Ya. Saya tidak perlu dengan manusia-manusia busuk. Ingat ya Pak Prop, kita melayani manusia bukan melayani setan. Benar nggak Pak Prop? Ya. Ya bisa benar bisa enggak. Kadang-kadang mereka kebanyakan setannya dalam dirinya. Nah itu, kalau setan kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Diludahi. Menghadap ke barat, ludahi 3 kali. Ya. Itu baptisan ya teman-teman ya, bukan menghujat. Bukan. Baptisan gereja Rasuliah itu ada gerakan menghadap ke barat terus meludahi, karena itu bukti kita menyangkali iblis. Gitu ya. Jadi jangan merasa kalian tersinggung. Itu adalah bentuk perlawanan kami terhadap setan. Menghadap barat dan meludah. Betul Pak Prop? Betul. Ya. Jadilah manusia di sini. Halo Kapi. Halo Kak Agatha. Islam Kristen? Islam Kak. Silakan kalau mau bertanya tentang iman Kristen silakan. Saya bukan mau nanya tentang iman, tapi kayak mau nanya aja. Kalau kan saya pernah lihat VT Kak Agatha tuh. Kalau dulu Kak Agatha itu Islam ya, bener nggak? Aku mau tahu aja alasannya kenapa Kak Agatha pindah ke Ortodoks. Karena saya sudah menemukan Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah orang-orang Kristen. Oke Kak, itu benar-benar maha kuasa dan benar-benar terbukti ada. Itu. Tapi awal kakak pindah ke Ortodoks itu rasanya seperti apa Kak dari Islam? Sangat bahagia dan bersyukur sekali. Oke. Bahkan saya nggak bisa tertawa saking bahagianya. Saya meneteskan air mata untuk kebahagiaan yang tak terukur itu. Oke, itu aja sih Kak, mau tahu aja. Siap. Oke, terima kasih Agatha. Ya, Tuhan berkati Bang Kapi. Astaga, iya dong. Pernah lihat nggak Prop, orang saking bahagianya menangis? Pernah. Itu kebahagiaan tertinggi. Ya, kayak saya baca sirah itu kadang ketawanya sampai mengeluarkan air mata. Bahagia yang tak terbendung ya. Ya, saking nggak bisanya itu diungkapkan dengan kete-kete. Naikkan Pak Prop, kira-kira siapa gerangan
Aku melihat ada beberapa. Ini dia Rizky. Namanya bagus ya, Rizky. Aku ingin sekali orang tuaku memberi namaku Rizky, supaya aku banyak rizki. Halo, Rizky. Udah ada belum? Masih putar-putar kah? Masih muter, belum muncul. Masih namanya doang. Ada Rizky sama Tio Argus. Tio Argus mungkin. Silakan Tio Argus. Malam Kak. Ya, Islam Kristen Bang. Selamat malam. Saya dulu Kristen. Dulu Kristen, sekarang? To the point aja ya. Aku mau nanya. Dulu Kristen, sekarang? Sekarang sudah Muslim. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Mau ditanyakan. Seperti apa wujud iman yang sesungguhnya di dalam Kristen? Pengerjaan keselamatan. Seperti. Oke, baik, terima kasih, cukup. Wujud dari iman orang Kristen itu harus mengerjakan keselamatan. Itu dia. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perbuatan mengerjakan keselamatan itu adalah wujud dari iman kami. Gitu. Jadi dengan menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, kami mewujudkan iman kami dalam kebenaran. Sama pengertiannya. Cuman yang membedakan mungkin beberapa orang yang tidak bisa toleransi, cuman yang membedakan juga apa itu falsafah dan apa itu ifafah. Kira-kira Abang sudah mewujudkan iman Abang beriman kepada Allah? Sudah, insya Allah sudah. Saya sudah mengetahui 6 iman saya. Saya sudah mengerjakan semua apa yang sudah diperintahkan Allah, ya tergantung yang di atas yang bisa menerima atau tidaknya kan kita. Berarti sudah termasuk merajam, kalau ada orang ketahuan berzina sudah dirajam ya sama Abang ya? Kalau seperti itu karena saat ini negara Indonesia, seandainya mungkin ini sudah ditetapkan dengan kaidah-kaidah dan hukum Islam, mungkin akan melakukan. Tetapi karena kita tidak boleh main hakim sendiri dan di Islam tidak mengajarkan untuk berbuat semena-mena. Oh, berarti Anda belum bisa mewujudkan hukum Allah ya? Sesuai yang tertulis di dalam itu pendapat Anda, Oke. Al-Maidah 44 dikatakan itu pendapat cukup, itu pendapat Anda ya. Karena kan bukan. Al-Maidah 44 itu bukan pendapat saya, itu Quran itu, Bang. Iya benar. Bisa dibukakan Pak Prof. Ini bukan pendapat saya. Saya nggak perlu berpendapat di sini. Itu benar, itu kan sesuai dengan ayat Al-Maidah ya yang seperti itu. Tapi kalau seandainya itu dilakukan di Indonesia, kenapa? Bagaimana? Oh, berarti hukum Allah ini nggak kepake gitu di Indonesia? Bukan gitu, kita tuh diajarkan bagaimana cara memanusiakan manusia dan bagaimana cara kita menyembah ke Allah juga. Berarti Allah tidak memanusiakan manusia, maksud Anda? Tidak seperti itu, pengertian Anda dengan pengertian saya berbeda ya. Bukan. Kalau Anda mengatakan dengan melakukan hukum Allah, Anda tidak memanusiakan manusia, berarti selama ini hukum Allah tidak memanusiakan manusia dong? Nggak harus seperti itu. Ada banyak jalan yang dimana kita tuh lebih spontanitas dalam hidup itu, jangan sampai. Oke, Pak Prof, saya rekam dulu ya, ada pause mau lewat bentar. Oke, silakan. Ada tuh pause bentar lagi ya. Bentar lagi. Al-Maidah 44 ya. Pause. Capture nggak tuh? Oke, silakan Bang Tio. Al-Maidah 44 ya. Iya, ini belum masuk sepenuhnya sih Pak Prof. Lemot sih. Maaf, kita nggak mau berpendapat ya Pak Prof, kita hanya bacakan saja. Ya, nih aku buka ya sebentar. Al-Maidah ayat 44. Nih. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. 44 atau 48 ya? 44 kan? Iya, betul itu.
Itu jadi yang tidak Barang memutuskan perkara siapa- dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka Barang siapa orang-orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. itu. Nah, jadi kalau ada perintah membunuh, perintah menghilangkan nyawa orang lain. Dari situ memaksakan sesuatu dari perkataan profesor aja itu sudah memaksakan membunuh. Oh, coba Sedangkan di Al-Baqarah Islam 208 Pak. Sedangkan di Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh ya. Lah? Nggak pernah? Loh? Nggak pernah. Nggak ada Nggak kata pernah. membunuh. Enggak, Bang Tio Memberikan ini hukum. baru mualaf Pak Prof. Mungkin Memberikan suatu hukuman Gini, kepada Pak Prof. manusia pada tempatnya. Pak bukan- Prof, Bang Tio ini dia baru mualaf, mungkin dia belum baca Quran Pak Prof. Jadi jangan kaget Pak Prof. Dimaklumi. Dia Al-Baqarah belum- berapa tak? Coba Al-Baqarah 208. Itu tadi orang yang tidak memutuskan segala perkara dengan perintah Allah itu disebut kafir ya tadi. Hati-hati ya teman-teman muslim ya. Wahai orang-orang yang beriman, nah Anda kan tadi beriman, wujud iman Anda saya nggak tahu ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh nyata bagimu. Jadi kalau mau masuk Islam itu memang harus secara menyeluruh. Jadi kalau diperintahkan di dalam Al-Maidah 38 laki-laki perempuan ketahuan berzina ya dia memang harus diinin. Kalau belum ya tadi Al-Maidah 44 mereka termasuk kafir karena mereka tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah. Gitu. Alhamdulillah Pak Prof udah keluar dari Islam Pak Prof. Ngeri soalnya kalau nggak secara seluruh ya kami disebut kafir gitu. Ya apa bedanya jadi Kristen ya kan dikafirin juga kan, Islam juga jadi kafir. Waduh, ini potong ya. Potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan lo. Harus dengan perkara itu harus diputuskan dengan hukum Allah tadi kan? Iya tadi ayat 44 ya. Nih bener juga bang. Berarti Tio ini belum masuk Islam ini. Dia belum masuk Islam secara menyeluruh. Masuk Islam Gini ya, ini. intinya ada poinnya kayak gini. Ini negara Indonesia, kita tidak boleh berbuat semena-mena. Iya, hukum Allah memang nggak kepake maksud dia Pak. Iya, karena Ini yang negara tidak konstitusi, saya bukan negara memakai, Islam, Bang. tapi negara yang tidak memakai itu. Udah. Dari semua Jadi aturan ajaran dari Allah semua- nggak kepake ya Pak Prof. Ya dari kepake, semua kasihan Allah. aturan-aturan yang tadi kamu sebutkan, bukan saya yang tidak mengajar, yang tidak menjalankan itu, tapi negara ini yang tidak menjalankan. Gini ya, tadi Anda bertanya memang saya harus, wujud memang dari saya harus. sebentar. Tadi kan Anda bertanya, apa wujud dari iman kalian ya? Wujud dari iman kami adalah melakukan keselamatan atau mengerjakan keselamatan ya. Apa yang diperintahkan Yesus? Yang pertama, ingat dan jangan ada ilah lain selain Allah kan, Allah Tritunggal. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat kami selalu ya. Hormati orang tua selalu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersaksi dusta. Nah, tidak mengingini milik sesama ya. Terus itu tadi memang dan disuruh juga apa? Kasihi sesamamu dan kasihi Tuhan Allahmu. Nah ini jadi wujudnya adalah dengan kami mengasihi semua orang bahkan yang menganiaya kami. Nah itu hukum Tuhan kami. Sebab Yesus bilang apa? Coba Pak Prof bukakan. Hukum yang utama dan yang terutama dari hukum Taurat ialah kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Nah hukum ini dari dua hukum yang utama dan terutama, dari hukum yang utama dan yang terutama ini terdapat seluruh dari hukum Taurat itu. Jadi ini wujudnya adalah apa? Dengan kami mengerjakan seluruhnya keselamatan itu. Jadi perintah Yesus itu kita kerjakan semua ya Pak Prof ya? Ya harus. Tuh, harus dikerjakan sama semua pengikutnya. Itu tadi juga bagus itu harus masuk. Hilang dia. Gitu ya. Makanya kepake ya Pak Prof ya. Kalau di dalam hukum negara Indonesia ini juga ya Pak Prof ya kepake ya. Kalau ada orang salah, terus dia tidak menggugat tetapi sudah memaafkan, nggak dihukumi. Bener ya Pak Prof ya? Betul. Bagus. Hukum Tuhan Yesus ini kepake sepanjang segala abad. Betul. Keren banget emang. Halo, Abdu. Halo, selamat malam kakak. Malam. Islam Kristen Pak. Iya, Islam kak.
Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Ini aja Kak, cuman mau ini kan setiap rum kan beda-beda. Jadi apa perbedaan Kristen Ortodok, Protestan, Katolik, dan yang di nggak salah ada Mikana juga itu Kak? Apa bedanya Kak? Kristen itu cuma satu Bang. Kristen kan Anda nanya apa bedanya Kristen ya kan? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi apa bedanya pengikut Kristus? Ya nggak ada. Semua yang mengikut Kristus itu Kristen ya. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku Kristen tetapi tidak mengikuti, ya itu bukan Kristen. Namanya ngaku-ngaku Kristen. Gitu. Apa perbedaannya? Nggak ada. Tuhannya sama, teologinya sama, rasulnya sama. Nggak ada yang beda. Semua orang Kristen pasti disebut pengikut Kristus. Cuman satu Kristen itu. Ya, di dalam Kisah Para Rasul berapa ya Pak Prof ya? Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia. Nah, itu. Murid-murid itu dibilang Kristen. Paulus Kristen ini, Paulus Kristen itu nggak ada. Murid-murid berarti yang dimuridkan oleh para rasul, kami semua ini disebut Kristen. Mana ada disebut yang aneh-aneh. Gitu Pak. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Jadi saya pernah masuk ke room Elia, pernah masuk ke Mikana. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau Anda masuk di sana, ya itu adalah pengalaman Anda. Ini bukan room berbagi pengalaman. Nah, ya kan betul lah Pak Prof. Iya. Lu masuk ke room gua, ya inilah pengalaman yang saya berikan kepada Anda. Itu ya. Jadi kalau Anda mau punya pengalaman, minimal Anda ngelamar kerja, baru Anda ceritakan pengalaman kerja Anda. Anda jangan lagi nggak interview. Jadi nggak usah ceritakan pengalaman Anda di room-room entah siapapun. Oke, teman-teman udah ngerti ya cara kerjanya ya. Sini ya. Jadi kalau Anda mau aneh-aneh, silakan ke room aneh-aneh. Room saya ini room lurus-lurus aja. Tuh nggak Pak Prof? Exactly. Ya, thank you ya teman-teman yang udah tap dan yang nge-give ya. Gasken ya. Gasken. Sorry sambil. Loh, tadi saya mau naikkan menuju apa tadi tulisannya? Kok cepet kali berubah penonton ini? Ini Musab Az-Zubairi yang bernafaskan Islam, nih keren ini. Aldivan, halo. Halo. Pergi dia. Oke. Musab, halo Musab. Halo, salam kenal. Ya, Islam Kristen Bang. Islam. Ada yang mau ditanya Bang seputar iman Kristen Bang? Oh, tidak. Oke. Ingat ya, ketika saya mengatakan silakan Bang bertanya seputar iman Kristen, nggak saya bilang seputar iman Protestan, seputar iman Ortodoks, nggak ada kan Pak Prof? Nggak ada. Karena iman Kristen itu sama, satu. Lapar aku Pak Prof. Mau nyoba berdiskusi dengan orang yang udah lama kesurupan nggak Pak Prof? Siapa tak? Inisialnya ya, King Amirul. Ini udah lama sarap ya teman-teman ya. Ini mungkin udah nggak tertolong, nggak usah lah ini. Halo, menuju. Anjoy, menuju kesucian nggak tuh? Berarti ini menuju kesucian berarti harus seperti Rasul Paulus ya Pak Prof ya? Tentunya kalau jadi rasul itu ya jangan setengah-setengah dong kayak Rasul Paulus kan. Jangan malah jadi rasul, sebelum jadi rasul nggak pernah ngebunuh orang. Aduh, kebenet nanti kita. Sebelum jadi rasul nggak pernah menghilangkan nyawa orang lain. Giliran jadi nabi sama rasul kerjaannya ngilangin nyawa orang lain. Sekaligus menghilangkan kesucianku ketika 9 tahun, Prof. Halo, Pak menuju. Selamat malam. Islam Kristen, Pak. Beragama Islam. Ya, silakan Bapak mau bertanya apa mangga. Saya baru kali ini lihat tuh live-nya Mbak. Saya senang sekali lihatnya. Mendidik sekali
dan sangat mencerahkan keilmuan. Ada yang mau Cuman saya ditanya? di sini mau tanya aja. Mangga. Menurut Kristen itu yang dinamakan surga dan neraka itu penjelasannya bagaimana ya? Oke, saya akan menjelaskan secara simpel ya. Surga itu adalah keadaan di mana manusia itu manunggal dengan Allah. Itu adalah surga. Sedangkan neraka adalah keadaan di mana manusia itu terpisah selama-lamanya dari Allah. Itu. Jadi neraka itu ya ketiadaan Allah yang benar. Itu Pak. Oke, cocok. Sip. Cocok. Ya. Cocok karo impen. Enggak. Bapak Islam atau Kristen? Islam. Bagus. Islam. Bagus sekali keilmuannya itu. Ya, Dari memang agama Kristen. memang itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalilnya itu di Yohanes 17 ayat 24. Ya. Ya Bapa, aku mau supaya mereka bersama-sama dengan aku. Sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Gitu. Jadi menyatu dengan Allah, itulah surga itu. Iya. Keadaan. Makanya kalau ada istilah, apa istilahnya? Dari Tuhan kembali ke Tuhan, bahasa Arabnya itu apa ya? Innalillahi wa innalillahi roji'un. Itulah definisi yang sebetulnya. Ya, itu Kembali yang kepada saya cari. Kristus itu. Itu sebetulnya yang saya cari. Selama ini kan saya lihat di sini pembahasannya masalah teori. Ya inilah saya cari ilmunya sudah ketemu. Berarti ajaran Kristen tujuannya ke situ. Guru saya memandang itu sebuah kebaikan di Kristen. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Ya menuju? sudah, saya sudah terima, saya sudah, saya sudah selesai. Tuhan urusannya. memberkati Pak. Makasih banyak penjelasan. Oke, kita naikkan yang lain ya. Jangan dimasukin ambulans ya teman-teman ya, Bapak tadi Baik, biarkan Bapak. pulang sendiri. Mau ini nggak Pak Prof? Pasien yang udah akut banget ini sih sebenarnya udah mau sakaratul maut seperti Fir'aun ya, udah di tenggorok. Coba. Namanya Gun Saleh, coba kita lihat. Ini Gun udah, Saleh, ya, astaga. ini udah mau sakaratul maut ini Pak, bentar lagi. Malam Prof. Abang Ya, Islam selamat atau malam. Kristen Bang Gun? Islam lah dek, menyembah Tuhan yang benar bukan bangkit. Muslim ya Bang, Muslim ya. Muslim lah, Kenapa sekali dengan perkataan Fir'aun yang mengatakan di dalam surah Yunus 90, sesungguhnya aku Fir'aun berpercaya bahwa tiada Tuhan selain Allah yang disembah orang Israel dan aku adalah Muslim. Alhamdulillah, seperti Fir'aun walau udah sakaratul maut ya, dia mengaku dia Muslim. Masya Allah, bener kan? Kata saya, udah mau sakaratul maut, makanya sama seperti Fir'aun. Jangan ditabrak ya teman-teman ya, jangan dilindas ya, karena ya walaupun nanti Allah menyelamatkan jasadnya ya sebagai bukti bahwa dia adalah contoh orang yang mempersekutukan Allah ya nggak apa-apa lah, kita hargai. Jangan dilindas ya. Oh, udah ada yang lindas itu, ambulans sudah lindas. Astaga, jangan dong, kasihan. Udah Terlanjur, mohon maaf ya Terlanjur, Pak. Iya. Oke, ini sepertinya kau memang dari Semeru Homestay, wah. yang lain. Probolinggo ini berarti. Semeru itu gunung. Gunung Semeru. Halo Pak, atau apa ini Semeru? Silakan. Malam Ajeng apa Probolinggo ya? Selamat malam, kedengaran nggak? Ada Kedengaran, Pak. Ada. Bapak lagi di Semeru kah? Enggak, Semeru Homestay di Semarang. Oh, oke. Nggak tahu aku. Gunung Semeru Jawa Timur, Pak. Oke. Kan saya Semeru Homestay. Iya, silakan. Islam Kristen Pak. Kristen. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Nanya. Atau Bapak mau ngasih voucher gratis kami menginap di homestay Bapak di Semeru? Boleh kalau Terus ya Pak? gratis.
notanya tinggal ke Mbak Agatha. Jadi nanya nggak nih? Nanya ya. Ini agak kasus sih. Seandainya kita menghadapi dilema seperti si buah malakama. Jadi ceritanya misalnya ada sebuah apel. Ini nggak bisa diparo. Kalau saya yang makan, maka orang yang terkasih mati. Tapi kalau orang yang terkasih yang makan, maka saya yang mati. Belum nangkep aku, Pak. Ya ceritanya ada dilematis. Saya nggak ngerti apa yang dimakan. Ceritanya ada buah apel. Kalau Bapak yang makan, orang lain yang mati. Orang yang saya paling kasihi. Loh, memangnya ada apa di buah apel itu? Ya, misalnya kondisi di dalam pesawat jatuh, tinggal berdua, makanan tinggal satu. Ya. Kalau saya makan, maka yang satunya orang terkasih meninggal. Oke, kita belajar dari Kristus ya. Kristus itu berkorban, ya. Jadi berkorban itu lebih baik, Pak. Itu memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi sebenarnya itu bukan si malakama. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Contohnya, Pak, Bapak tahu bunga dandelion? Dia harus gugur untuk apa? Yang satu gugur untuk menghidupkan benih-benih yang lain. Jadi dengan kematian Kristus, ya, itu menghidupkan banyak manusia. Itu yang namanya berkorban. Jadi ini sebenarnya bukan malakama. Jawabannya kasih aja, yang terkasih kita berkorban. Ya, wujud dari kasih tertinggi itu adalah berkorban. Oh ya udah, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jangan lupa ya, tap-tap. Oke, jadi nggak ada dilema di dalam Kristus tuh, nggak ada dilema ya Pak Prof ya, karena Yesus tuh bilang apa? Yang mustahil bagi manusia tidak bagi aku. Gitu. Jadi nggak ada itu dilematis tuh, nggak ada. Allah itu adalah jalan keluar. Berarti nggak ada posisi di mana kita itu dilema, karena Yesus itu adalah jawaban dari segala kebuntuan hidupmu. Tuh nggak Pak Prof? Amin. Amin ya teman-teman. Oke, kita naikkan dulu ya. Kira-kira siapa ini Pak Prof? Oke. Ini bagus sekali nih ya. Gambarnya air. Iklan nih. Miki. Ini Miki Minaj. Miki Tamirzani. Masih muter-muter ya? Masih muter-muter. Oke, kita naikkan yang lain dulu. Tuh, saya naikin Islam tuh kayaknya. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Halo, Miki. Halo, Nop. Halo, Miki. Nop tadi mau ngomong, Nop. Oke, silakan Nop. Kristen saya, Kak. Ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, saya mau tanya nih. Jadi kita kan sama-sama Kristen, jadi nggak masalah lah tanya. Oke. Langsung aja ke pertanyaan. Kristen apa, Kak? Apa? Ada banyak sih, tidak banyak. Ada beberapa. Apa pertanyaanmu? Arti Kristen itu apa, Kak? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Oke. Murid Yesus itu Kristen. Iya kita. Nah. Oke, yang kedua, Yesus ibadah hari apa? Yesus itu sesuai dengan tradisi Yahudi. Setiap hari dia ibadah. Coba baca Lukas 4 ayat 16. Silakan.
Lihat ya. Saya nggak yakin ini Kristen. Silakan Pak. Thank you Pak Joni. Aduh, Pak Joni nih. Halo. Ya, apa yang mau ditanyakan? Halo bro, jangan ke jalan Halo, ini. Des. Iya. Ya. Iya. Minta maaf. Sorry. Apa yang mau ditanyakan? Apa sih? Tadi Lukas itu 4 ayat 16 bro. Apa itu? Bro, kalau keluar aplikasi nggak kedengeran suaramu. Saya pakai ini soalnya, pakai HP. Apa yang mau kau tanyakan dulu lah? Apa dulu yang mau kau tanya? Oke. Kan menurut istiadat Yahudi ya, hari Sabat berarti. Oke. Lalu? Hari Sabat itu hari apa? Sabtu. Oke. Tiap hari. Ayat kedua ya. Orang Israel itu ibadah tiap hari, Bang. Kalau hari Sabat itu dikuduskan. Oh, boleh kasih ayat? Permisi. Adalah. Boleh Itu kasih ayat kalau tiap Baca hari? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Baca Lukas 19 ayat 47. Baca Lukas 22 ayat Tapi zaman 53. Oke, Pak. Baik. Lukas berapa Pak Prof? Lukas berapa satu tahun? Lukas 22 ayat 53. Oke, ini saya bacakan ya. Lukas 22 ayat 53 ya. Ya. Oke. Nih, padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan. Yesus tiap hari di bait Allah. Kira-kira tiap hari di bait Allah dia ngapain? Ngajar masak kah? Atau main kartu? Live TikTok. Oke, yang disucikan hari apa ya? Hari Yang Minggu Sabtu. atau hari Sabtu? Sabtu. Oke, baik. Ya, terima kasih itu jawabannya ya. Jadi kita ke Agatha sebagai orang Kristen, ibadahnya hari apa? Setiap hari. Tiap hari. Tiap hari saya sembahyang. Ini buku sembahyang saya harian. Tiap hari. Sabtu kami liturgi, Minggu liturgi. Kami tiap hari, nggak pernah absen. Satu hari 7 kali. 7 kali sembahyang. Tapi hari Sabtu harus disucikan. dikuduskan kan? Tidak. Orang Kami tiap enggak. hari. Kristen Ya, itu nggak tiap menghilangkan bekerja. Sabtu Berarti sebagai tiap hari hari tidak. hari kudus. Oke, berarti kalau tidak Siapa bekerja yang nggak tiap hari mengingat bisa. dan menguduskan hari Ya, Sabat? bro dari Kristen apa bro kalau boleh tahu? Sabar. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan segala sesuatu. Berhenti pada hari ke-7. 7. Oke. Oke, saya bacakan ayatnya itu ya. Nih, jadi kamu juga harus Bentar, ini menangkap. bro Nop dari gereja mana bro? Nih ya. Sama kita Kristen. Dengar Kan ya. katanya nggak perlu pandang ini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Jadi pekerjaan penciptaan itu dia beristirahat. Apa besoknya dia langsung libur lagi Seninnya? Apa dia Minggu langsung libur? 58 coba. Apa? Sebentar saya cari ayatnya. Apa enggak? Anda mau bertanya apa? Anda mau bertanya ini apa? arahnya kemana sih, Bro Nop? Iya. Arahnya ke situ. Apa Berarti tuh? harus Mengingat dan sucikan. menguduskan hari Sabat. Disuruh mengingat dan menguduskan. Iya. Memangnya dilarang kami beribadah tiap hari? Loh, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tiap hari Yesus beribadah. Loh, semua hari. Tidak ada hari yang terlewatkan. Ibarat kata gini ya, bro. Ya, setiap hari Sabtu kamu makan jengkol. Bukan artinya Senin sampai itu kok nggak makan yang lain, kan nggak? Tetap makan kan? Cuman makan jengkol itu yang di hari Sabtu. Gitu. Terus kok kira langsung ibadah cuma hari Sabtu itu doang. Terus kok makan itu cuma hari Sabtu itu doang. Padahal di situ disuruh makan jengkol aja hari Sabtu. Tapi kok kan bisa makan yang lain?
Apakah artinya saya nggak boleh makan sandwich di hari Selasa, Senin, Rabu? Enggak. Sorry. Ada aturannya di Yesaya 58 ayat 13. Silakan bacakan. Soalnya kalau saya keluar nggak bisa baca. Yesaya berapa? Ini aku baca Yesaya 58 ayat 13. Oke. Satu perikop. Bisa baca. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat, hari kudusmu. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Kenapa? Diem dulu Hari dong kudus. biar dibaca. Oke, lanjut. Iya. Dan hari kudus Tuhan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Sampai ayat berapa nih? Ayat berapa? Yesaya berapa Pak Prof? Sampai satu perikop itu sih Kak. Yesaya berapa Pak Prof? Yesaya 58 ayat 13. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Yesaya 68 Prof. Kok gua sampai 58. Oh 58. Poinnya apa bro? Siapa? Bro Noob. Poinnya artinya nggak boleh melakukan urusanmu. Bukan, judulnya aja kesalehan sejati. Bukan. 58 ayat 13. Iya, Sabar, itu saya cari perikopnya lagi kan satu, tadi kamu sama ngomong aplikasi. perikop kesalehan Ayat yang 13. sejati. Menghormati hari Sabat perikopnya. Yesaya Oh. 58. Apabila Poinnya gimana, engkau bro? menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala kesibukanmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau membicarakan kepentinganmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberikan engkau makanan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Lalu, pertanyaannya apa? Ini dia nggak siap juga nanyanya. Silakan. Yang mau kamu tanyakan apa? Kamu cuma menguduskan hari Sabat, terus kamu menginginkan milik sesamamu, kok nggak dapat apa-apa, bro? Kalau di 10 hukum ada hukum keempat. Loh, Ingat 10 ada hukum itu urusan. semua, bro. Nggak bisa satu-satu. Semua. Jadi, makanya gini ya. Makanya dibilang begini. Enggak, pertanyaanmu apa di sini? Saya tanya. Itu yang tadi. Udah saya jawab. Kami setiap hari beribadah. Kami menguduskan hari Sabat. setiap hari di Kau mau gereja. mendebat apa di sini? Oh, bahkan di gereja mau Ini ke maksudnya ini disuci. Hah? Minta maaf. Sorry. Oke, Maksudnya Anda ini Kristen? disucikan dalam hal apa gitu? Sebentar. Anda Kristen? Iya, saya Kristen. Oke, tiap hari beribadah nggak? Enggak. Loh, Tiap hari tadi beribadah, Yesus tapi dibuka di ibadah Lukas. ini kan- Tiap hari Yesus beribadah. Kau hanya mengingat dan menguduskan hari Sabat, tapi kau tidak beribadah. Kau cuman baca Yesaya, kau tidak baca Mazmur. 7 kali dalam sehari aku menyembah Tuhan Allah. Loh, 3 kali dalam sehari aku menyembah Allah. Sabar. Ya, makanya saya bilang, kamu cuman makan jengkol di hari Sabtu, Senin sampai Jumat, kau nggak makan apa-apa, mati. Ya, jadi ibadah kau kira cuman satu. Ibarat kata bro, kau mau menjadi Kristen muridnya Yesus, tapi yang kau baca cuman Yesaya. Kau nggak jadi muridnya Yesus kalau kau tidak menjalankan sepenuhnya. Jangan kepedean sayang. Ya. Jadi kalau kamu mau mendebat, seolah-olah orang Kristen ini nggak beribadah tiap hari, bro. Saya katakan, hakim itu adalah Tuhan Yesus, bukan kau. Kami menjalankan ibadah kami sesuai dengan keikhlasan hati kami, karena ibadah kami adalah hak untuk Allah. Jadi kalau kamu menanyakan apakah kalian beribadah, itu adalah Yesus bagiannya. Dia yang menjadi bagiannya. Tetapi kalau kamu mempertanyakan apakah Yesus mengajarkan kalian beribadah tiap hari? Iya, itu tadi dalilnya. Apakah kalian diajarkan Yesus menguduskan hari Sabat? Iya. Jadi yang namanya murid Yesus, semua harus menerima ini. Semua, bukan satu ayat, bukan 2 ayat. Jangan pernah
menghakimi orang lain. Kau sudah menjadi Tuhan di sini. Kaulah antikris itu. Manusia yang ingin menjadi Allah. Ya. Kalau kamu nanya ajarannya Yesus, kami sudah jawab. Ya. Anda kalau mau cuman menguduskan hari Sabat lalu nggak beribadah hari lainnya, ya itu tadi, umpama tadi. Kau makan aja jengkol hari Sabtu. Senin sampai Jumat, kau telan itu ludah kau. Ya, kayak nggak penting banget pertanyaan kau. Hah? Astaga. Lindas. Biar geger otak dia terus sembuh. Iya, dia seolah-olah kok kalian gak ini, pasti mau mendebat itu. Ya, kita ada ibadah Sabat senja. Bahkan kalau di Protestan Katolik itu pasti ada aja kok ibadah hari Sabtu untuk menguduskan hari itu. Orang Protestan aja itu saat teduh loh. Mereka bahkan lebih sering berdoa daripada kau. Jadi jangan sok-sokan kau jadi hakim. Karena hari Minggu itu betul-betul hari yang dipersiapkan Tuhan. Dari imamat. Hari persembahan buah sulung itu apa? Di Alkitab mengatakan apa? Hari sesudah Sabat kan? Hari apa tuh? Minggu. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Itu hari Minggu. Kita bisa melihat di mana pada saat Yesus itu bangkit dan Roh Kudus dicurahkan. Penggenapannya pada saat hari ke-50 atau hari Pentakosta. Di dalam Alkitab dikatakan lakukanlah 7 kali 7 minggu, berarti itu 49 ya. Dan hari sesudah Sabat, berarti Pentakosta itu hari apa? Hari Minggu. Terus hari Tuhan di mana Rasul Yohanes menerima wahyu, itu hari Minggu. Makanya kata-kata Minggu itu dari istilah hari Tuhan, Domingus, hari Tuhan. Sebab Yesus itu adalah Tuhannya hari Sabat. Betul. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukan akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut yang orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik
tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadi kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dari yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikerjakannya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tirusnya, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus bungkuk. Maka aku berkata, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah,
Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaannya mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jikalau mereka pun akan tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menuntun asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah tidak mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menuju kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh